Oke, Bapak Ibu ya, sudah melihat ya dari tradisi suci gereja, dari Bapak-Bapak gereja tentang ajaran purgatorium. Tidak ada satupun ajaran purgatorium karangannya Thomas Aquinas. Sebelum Thomas Aquinas lahir, sebelum adanya perpecahan skismatik antara Barat dan Timur tahun 1054, ajaran purgatorium itu sudah ada. Ini Bapak-Bapak gereja yang tertua yang ada yang mengajarkan soal ini. Ya, mulai dari Tertullianus, Cyril dari Yerusalem, Yohanes Chrysostomus, kemudian ada Gregorius Agung, ya, Gregorius Agung, Santo Agustinus, kemudian dalam Konsili Firenze dan Trento, dan juga tadi saya baca tulisan ya um, seorang Bapak Kapadokia yang bernama ya, saya ulangi lagi, saya baca ya, karena ini lebih biasanya akan lebih didengarkan ya, karena ini Bapak Kapadokia yang mereka mereka kan selalu menolak dengan bapak-bapak gereja di Barat ya, karena tadi dikatakan bahwa eh, di bagian ajarannya Romo Daniel Bambang Biantoro ini menolak ajaran dari Thomas Aquinas. Nah, Gregorius dari Nisa pada bagian terakhir tulisannya dalam khotbah tentang orang mati mengatakan demikian. Ya, saya baca saja, saya ulangi saja dari awal. Mungkin mulai dari titik bagian akhir dikatakan begini. Oke, ketika setelah kepergiannya dari tubuh, dia memperoleh pengetahuan tentang perbedaan antara kebajikan dan keburukan, dan menemukan bahwa dia tidak dapat mengambil bagian dalam keilahian sampai dia telah dibersihkan dari penyakit menular kotor dalam jiwanya dengan api pemurnian. Oke, itu sangat jelas. Sekarang, untuk lebih mengokohkan lagi, mari kita lihat apa yang ditulis di katolik.com. Nah, ini agak berbahasa Inggris. Nanti kita karena kita mau belajar, maka mohon maaf nanti kalau bahasa Inggris saya agak belepotan. Tapi kita dengarkan dulu penjelasan tentang purgatorium dari audio ya. Kemudian nanti dari tulisan. Sebelum kita lanjutkan apa yang diomongkan oleh pendeta Daniel Bambang Biantoro, saya tidak sebut Romo sekarang, saya sebut dia pendeta karena dia bukan dari apostolisitas. Oke, baik, kita dengarkan penjelasannya yang berbahasa Inggris. Oke, ya, ini adalah di katolik.com. What is purgatory? Oke, mari kita dengarkan. Catholic Answers, to explain and defend the faith, visit us online at Catholic.com. What is purgatory? The Catechism of the Catholic Church defines purgatory so as to achieve the holiness necessary to enter the joy of heaven, which is experienced by those who die in God's grace and friendship, but still imperfectly purified. CCC 1030. It notes that this final purification of the elect is entirely different from the punishment of the damned. CCC 1031. The purification is necessary because, as Scripture teaches, nothing unclean will enter the presence of God in heaven, Revelation 21:27, and, while we may die with our mortal sins forgiven, there can still be many impurities in us, specifically venial sins and the temporal punishment due to sins already forgiven. What happens in purgatory? When we die, we undergo what is called the particular, or individual judgment. Scripture says that it is appointed for men to die once, and after that comes judgment, Hebrews 9:27. We are judged instantly and receive our reward, for good or ill. We know at once what our final destiny will be. At the end of time, when Jesus returns, there will come the general judgment to which the Bible refers. For example, in Matthew 25:31-32, when the Son of Man comes in his glory, and all the angels with him, then he will sit on his glorious throne. Before him will be gathered all the nations, and he will separate them one from another as a shepherd separates the sheep from the goats. In this general judgment all our sins will be publicly revealed. Luke 12:2-5. Augustine said in The City of God that temporary punishments are suffered by some in this life only, by others after death,
by others both now and then, but all of them before that last and strictest judgment. 21:13. It is between the particular and general judgments, then, that the soul is purified of the remaining consequences of sin. I tell you, you will never get out till you have paid the very last copper. Luke 12:59. The Catholic Church, purgatory, and money. One argument anti-Catholics often use to attack purgatory is the idea that the Catholic Church owes the majority of its wealth to the doctrine of purgatory. But the numbers just don't add up. Purgatory is for real order now. When a Catholic requests a memorial mass for the dead, that is, a mass said for the benefit of someone in purgatory, it is customary to give the parish priest a stipend, on the principles that the laborer is worth his hire, Luke 10:7, and that those who preside at the altar share the altar's offerings, 1 Corinthians 9:13-14. In the United States, a stipend is commonly around $5, but the indigent do not have to pay anything. A few people, of course, freely offer more. This money goes to the parish priest, and priests are allowed to receive only one such stipend per day. No one gets rich on $5 a day, and certainly not. Oke, Bapak Ibu, karena yang diucapkan sama dengan yang tertulis, kita langsung saja to the point, ya. Oke, karena dimulai oleh Pendeta Daniel Bambang Biantoro dari tulisan Bapak Gereja, maka saya mulai juga dari tulisan Bapak Gereja yang ada di sini. Oke, sebentar, saya coba cari dulu yang mana yang Bapak Gereja. Tadi saya sudah lihat di atas ya. Oke, ya yang saya sampaikan ada nihil obstatnya ya, imprimaturnya juga ada. Oke, berarti saya tidak menyampaikan yang di luar dari sini. Sekarang kita lihat dari tulisan yang menyinggung ya. Oke. Ini Augustine ya, Santo Agustinus said the city of God ya, dalam bukunya yang berjudul The City of God ya, seperti yang tertulis tadi di bahasa Indonesia Bapak Ibu, dikatakan temporary punishment are suffered by some in this life only, by others after death, by others both now and then, but all of them before the last and strictest judgment. Okay, it is between the particular and general judgment, then that the soul is purified of the remaining consequence of sin. I tell you, you will never get out till you have paid the very last copper. Lihat dalam Lukas 12 ayat 59. Nah, di sini ya, Santo Agustinus ya, hampir sama tadi penjelasan yang bahasa Indonesia di Katolisitas. Di sini dikatakan bahwa ya, seseorang ya yang mempunyai dosa yang ringan yang bisa diampuni ya, dosa yang tidak diampuni salah satunya menghujat Roh Kudus Bapak Ibu ya, yang disampaikan oleh Yesus. Nah, dikatakan bahwa soul is purified of the remaining consequence of sin. Konsekuensi dari dosa ya, dari dosa yang masih tersisa ya. I tell you, you will never get out till you have paid the very last copper. Aku berkata kepadamu, kamu tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar semuanya. Kalau melihat kisah Lukas 12, Bapak Ibu akan tahu di situ bercerita tentang apa. Jadi sebelum kita bayar hutang kita, ya, oke, di situ dikatakan ya, you have paid, gitu ya. Kamu tidak akan keluar dari sana. Apa yang dimaksud oleh Yesus? Tentu terkait satu sama lain. Dunia yang akan datang di mana ada pengampunan. Jadi bukan ajaran Thomas Aquinas. Bahkan di tulisan bahasa Inggris ini nggak dikutip namanya Thomas Aquinas. Bukan berarti dia tidak mengajarkan ya Bapak Ibu. Tapi bukan sumber baru ada purgatorium itu zamannya Thomas Aquinas. Ini bahkan di tulisan-tulisan ini nggak dikutip namanya dia. Tapi dikutip nama-nama yang lebih tua. Contoh lagi, tadi disebut Gregory the Great ya, Gregorius Agung, seperti yang saya kutip di awal tadi. Oke. Ini Katekismus Gereja Katolik, saya juga sudah perjelas ini ya di video yang
saya share kemarin. Kemudian tadi mana Gregory ya? Tadi disebut. Oke, ini. Fundamentalists may be fond of saying that the Catholic Church invented the doctrine of purgatory to make money, but they have difficulty saying just when. Most professional anti-Catholic, the ones who make their living attacking Romanists, seems to place the blame on Pope Gregory the Great, who reigned from 590 sampai 604. Tadi saya sudah tunjukkan Bapak Ibu apa yang disampaikan oleh Paus Gregory dalam tulisannya ya. Dia mengatakan bahwa kita harus percaya bahwa sebelum pengadilan terakhir masih ada api penyucian untuk dosa-dosa ringan tertentu, karena kebenaran abadi menyatakan bahwa kalau seseorang menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini, tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Ya, itu Bapak Ibu. Nah, bisa saja kita kupas tulisan ini, ya, tapi saya percepat saja supaya tidak terlalu panjang. Saya mulai dari Katekismus Gereja Katolik tentang purgatorium dalam artikel 1031 ya. Oke, dikatakan di sana the final purification of the elect is entirely different from the punishment of the damned ya. Oke. Jadi Bapak Ibu purification ini pemurnian ya. Oke, the final pemurnian terakhir ya. Oke, of the elect ya. Berbeda ya. Berbeda dengan neraka. Oke, Bapak Ibu, karena nanti ada yang mengatakan purgatorium itu sama dengan api neraka. Ya. Nah, itu berbeda. Oke. Jadi ini berbeda. Tidak sama dengan api neraka karena di neraka nggak ada pengampunan Bapak Ibu. Di surga juga nggak ada pengampunan. Nggak perlu diampuni karena orang-orang bersih di sana. Dan di neraka ya sudah pasti bukan orang-orang yang bersih. Tidak perlu ada pengampunan karena itu sudah pasti dan menetap. Sementara purification dalam purgatorium itu sudah pasti masuk surga. Tapi memerlukan ya pemurnian. Oke. Kemudian, the purification is necessary because as Scripture teach, nothing unclean will enter the presence of God in heaven. Tidak ada sesuatu yang najis yang dapat masuk ke dalam surga. Baca Wahyu 21 ayat 27 Bapak Ibu. Tidak ada sesuatu yang najis, bahkan sebesar amuba sebesar amuba ya, kuman kecil, gak ada dosa setitik pun di sana. And while we may die with our mortal sins forgiven, there can still be many impurities in us, specifically venial sins and the temporal punishment due to sin already forgiven. Jadi Bapak Ibu, kalau yang meninggal dengan dosa berat, mortal sins, contoh, menghina Roh Kudus, itu tidak ada ampun. Ini hanya berlaku untuk orang yang venial sins. Venial sins itu dosa ringan. Ya, dosa ringan. Nah, mortal sins itu adalah dosa yang memang tidak ada pengampunan Bapak Ibu. Sama sekali tidak ada pengampunan.